termasuk rukun qauli, kewajiban di dalam sholat yang harus diucapkan adalah tasyahud akhir. Yang ketiga atau C, tasyahud akhir. Tasyahud itu membaca tasyahud. Dinamakan tasyahud karena di dalam bacaan yang panjang itu di tengah-tengahnya atau di akhirnya ada asyhadu an la ilaha illallah, maka disebut tasyahud, yaitu at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatu lillah, itu tasyahud. Membaca tasyahud itu hukumnya wajib di akhir sholat kita. Kalau sholat subuh ya rakaat yang kedua, sholat maghrib yang ketiga, sholat duhur yang keempat. Adapun tasyahud awal di rakaat yang kedua kalau kita sholat duhur, di rakaat kedua kalau kita sholat maghrib, itu sunnah. Maka wajibnya hanya sekali di akhir sholat kita. Tasyahud akhir adalah bacaan yang harus dibaca di dalam sholat saat duduk di rakaat terakhir sebelum salam. Bagi yang tidak bisa membaca tasyahud, mungkin baru masuk Islam, nggak ada alasan untuk tidak sholat. Biarpun dia baru masuk Islam hari ini langsung bisa sholat. Tasyahud nggak hafal, ya diganti dengan zikir yang lainnya. Masa tidak bisa la ilallah, la haula wala quwwata illa billah, atau subhanallah, yang lainnya diganti dengan zikir. Boleh diganti dengan bacaan zikir apa saja. Dan kalau ternyata nggak bisa, zikir pun nggak ada karena baru benar masuk Islam, sudah diem saja, jadi ngikut. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam, dia tetap wajib sholat, cuman cara sholatnya beda dengan orang yang sudah bisa, karena dia belajar sebisanya. Berikut ini ada dua riwayat bacaan tasyahud akhir yang sama-sama benar dari Nabi. Maka dalam hal ini tidak perlu kita meributkan tentang bacaan, tidak perlu saling menyalahkan. Siapapun boleh memilih salah satu dari dua riwayat tersebut. Riwayat pertama adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini riwayat yang kedua. Kalau artinya at-tahiyatu lillah, salam kesejahteraan dan segala kebaikan itu hanya milik Allah. Salam kesejahteraan, salam hormat dan juga rahmat dan keberkahan hanya dari Allah. Semoga terlimpahkan kepadamu wahai baginda Nabi, assalamu alayka. Semoga keberkahan, kebaikan atau kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai ayuhan Nabi, wahai baginda Nabi, dan juga rahmat keberkahan dilimpahkan kepadamu. Assalamu alayna, dan semoga kesejahteraan, semoga Allah limpahkan kepada kami, kita semuanya, ala ibadillah solehin, dan kepada hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, meyakini dengan hati, mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini tasyahud, dan mungkin yang di kitab fasolatan yang selama ini kita hafal bukan ini, yang kedua ini. Jadi kalau ada perbedaan tidak usah menyalahkan, karena ada riwayat, beberapa riwayat. Yang kedua adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ini yang selama ini kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasyahud sampai di situ, bukan sampai akhir, enggak. Tasyahud sampai di situ, sampai asyhadu an la ilaha, berhenti, selesai. Itu kewajiban yang ketiga yang harus kita baca, rukun qauli. Yang ketiga adalah membaca tasyahud. Catatan nih, agar jadi peringatan bagi yang belum hafal bacaan tasyahud, maka wajib membaca apa saja yang ia hafal dari zikir atau ayat Al-Quran. Yang punya hafalan zikir harus baca zikir, nggak boleh diam. Jika zikir apapun tidak ada yang hafal, lah, atau baru masuk Islam benar-benar nggak ada yang hafal, maka hanya diam dalam duduknya harus
Sebab duduk itu adalah rukun yang lain, nanti kita baca. Membaca sendiri, duduk sendiri. Sehingga yang tidak bisa duduk, sholatnya berdiri tetap baca tasyahud. Karena dalam tasyahud itu ada dua rukun. Duduknya rukun, baca tasyahudnya rukun. Duduknya rukun fi'li, bacanya ada rukun qauli. Maka kalau ada orang sholatnya berdiri, dan nggak bisa duduk, berdiri sampai salam berdiri, maka waktu berdiri baca tasyahud, nggak ada duduk. Nah, bagi yang pakai sholat duduk kemudian dia atau berdiri juga tidak hafal tasyahud, jadi dia diam, diperkirakan sepanjang dia baca tasyahud, baru nanti melanjutkan rukun selanjutnya, yaitu sholat ala nabi, membaca sholawat. Nah, rukun qauli yang keempat adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah rukun qauli masih ada, ingat 5: takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah dengan bismillahnya, hati-hati, membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat adalah membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tidak ada salahnya kalau kita tambah dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin ada berkata Nabi tidak pakai Sayyidina. Iya, Nabi untuk dirinya. Adapun kita baca Sayyidina bukan suatu yang terlarang, karena ini adalah sangat sesuai dengan kemuliaan baginda Nabi SAW bagi kita yang menyebutnya. Yang Nabi sendiri menyebut beliau adalah ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, ana sayyidu waladi Adnan wala fakhr, ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr. Sayyid. Nabi mengelar dirinya dengan sayyid. Tentunya hal seperti itu tidak perlu diperdebatkan. Kalau Anda tidak pakai sayyidina, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang menggunakan sayyidina juga nggak ada masalah. Anda boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kadang di sebagian orang tuh gara-gara sayyidina itu kayak perang dunia. Subhanallah. Nabi Muhammad sayyid. Kalau bukan sayyid kita, lalu siapa sayyid kita kalau bukan Nabi Muhammad? Sebagai ungkapan tata krama, penghormatan dan pengagungan saat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sunnah ditambah wa ala ali, membaca sholawat untuk keluarga. Itu bukan termasuk rukun qauli. Rukun qauli yang wajib dibaca hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja. Lanjutannya tambahan, kesunahan. Sampai selama yang Anda baca itu, Masya Allah, Anda itu melaksanakan bukan fardu saja, plus sunnahnya. Membaca kabira walhamdulillah katsira sunnah, subhana rabbil azim sunnah, subhana rabbil a'la sunnah, rabbi fili warhamni wajburi warfa'ni warzuqni sunnah. Termasuk Anda membaca Allah SWT kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim. Ini adalah kesempurnaan pakai sholawat Ibrahimiyah. Fil alamina innaka hamidum majid. Ini tambahan kesunahan. Ditambah lagi doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada lagi tambahan sunnah lagi. Jadi intinya yang wajib apa? Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Assalamualaikum sah. Perlunya mungkin ada perlu loh ya. Mula-mula kita kira kayak nggak apa sih, segitu aja kok. Ditambah aja fil alamin apa kama shollallahu alaihi wa barik ala fil alamin inak sampai dikenal sepurakan. Enggak. Tiba-tiba kita perlu untuk mengamalkan ilmu. Kapan? Sakit perut. Pengen cepat salam, batalin haram, enggak boleh. Pengen sholat praktis, at-tahiyatul wa asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum, langsung terbang. Mungkin jalan. Biarpun beberapa detik, Anda mau ketinggalan pesawat, Anda harus tahu. Sehingga memahami fardu ini penting. Suatu ketika Anda memerlukan, sehingga Anda bisa dapat semuanya. Sholatnya pendek tapi benar, yang wajib-wajib saja. Tapi jangan seperti sebagian orang yang sok gara-gara ngerti ini sunnah, ini wajib, langsung sunnahnya ditinggalkan. Nggak perlu, karena itu sunnah. Nah, ini kan repot. Sehingga sholatnya Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Terus rukuk pun diam, nggak pakai subhana.
Enggak Rabbi fil wahamni, enggak ada semuanya. Ya karena sunnah enggak begitu. Cuman suatu ketika mungkin kita memerlukannya, sehingga ilmu itu penting. Sampai asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, rukun yang ketiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, rukun yang keempat, sampai situ. Kemudian kita sempurnakan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta, itu tambahan semuanya. Fil alamin innaka hamidum majid. Sampai di situ biasanya umum-umumnya itu tambahan. Kemudian setelah itu mengucapkan salam. Dan sunnah lagi baca bacaan sholawat yang sempurna yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Boleh sunnah lagi Anda baca sholawat Ibrahimiyah yang selama ini Anda faham, Anda hafal. Sholawat terbaik sholawat Ibrahimiyah. Kalau Anda dengar ustadz ceramah, ustadz sholawat, kan ada ustadz sholawat, majelisnya majelis sholawat, kok ngomong dia punya sholawat lebih bagus dari sholawat Ibrahimiyah, ini tentu kurang ajar kepada baginda Nabi. Ini paling bagusnya sholawat Ibrahimiyah, karena Nabi yang membaca, Nabi mengajarkannya. Banyak ulama membuat sholawat bagus, tapi jangan sampai ada yang berani mengatakan ini sholawat terbagus. Kita kan ada sholawat Fatih yang kita baca, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad al-Bashir wan nadhiri alladhi tanfatu biha babul khairi. Itu karena ada maksud yang membuat, ada maksud, ada nama Nabi yang khusus untuk kita panggil, kita sebut, tujuannya untuk merubah diri kita, untuk beruswah, bersuri tauladan pada baginda Nabi. Akan tapi sholawat yang paling dahsyat adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, sehingga disebut Ibrahimiyah. Wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Baik, ini sholawat Ibrahimiyah. Kemudian kita tuntaskan saja rukun qauli yang kelima. Ada 5 saja rukun yang diucapkan. Mengucapkan salam, bunyinya assalamualaikum warahmatullahi, anjuran sunnah. Assalamualaikum tok, cuman maka pelit banget, tambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kewajiban mengucapkan salam hanya sekali. Jadi salam pun hanya sekali yang wajib, bukan 2 kali. Salam yang wajib hanya sekali, assalamualaikum. Disunahkan noleh, enggak noleh pun juga sah, assalamualaikum. Cuman enggak enak banget ya, karena biasa noleh assalamualaikum, assalamualaikum, enggak enak. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Semoga keselamatan senantiasa Allah limpahkan kepada kalian, wahai hamba yang beriman. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Disunahkan dalam salam pertama menengok ke kanan, ke arah kanan, dan salam kedua menengok ke arah kiri. Jadi kalau seandainya, mohon maaf, tadi lagi-lagi sakit perut, salam sekali aja langsung terbang, nggak usah noleh lagi. Assalamualaikum, wes, terbang. Nggak usah ke kiri. Mungkin ini semuanya, mohon maaf, mungkin ya, namanya perut manusia hidup itu kan macam-macam, ada buang ludah, ada buang angin. Ini sudah diambang nih, mau sholat, assalamualaikum, sudah assalamualaikum sekali aja. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu yang membatalkan sholat di saat salam pertama, maka Anda jangan berniat salam yang kedua. Sebab kalau Anda salam yang pertama kemudian Anda niat salam yang kedua, berarti Anda masih di dalam sholat. Kalau Anda memang niat assalamualaikum, sudah selesai. Mohon maaf, misalnya buang angin dan sebagainya, assalamualaikum, selesai. Tapi selagi Anda niat salam yang kedua, berarti Anda ingin menambah salam kedua, berarti masih di dalam sholat, belum keluar total. Sehingga kalau Anda dengan sengaja melakukan sesuatu yang membatalkan sholat saat ini, tiba-tiba assalamualaikum, tatonya setelah itu dia niat untuk salam yang kedua, dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, buang angin, kencing atau apa saja. Maka di sini ulama menjelaskan, ini kami buat di catatan kecil ya. Ulama berbeda, ada yang mengatakan sholatnya tetap sah tapi dosa. Yang kedua mengatakan sholatnya batal. Kenapa? Karena dia masih di dalam sholat buang angin. Tapi kalau Anda di saat salam yang pertama, assalamualaikum, sudah saya putus, saya nggak ingin salam kedua, aman. Ini perlunya ilmu, dan ini mungkin kita memerlukannya. Mungkin sekali Anda memerlukannya.
Jadi mungkin saya tambah saja ya, ada dalam keadaan tertentu Anda sholat berjamaah, Anda sakit perut, Anda jangan batalkan sholat Anda. Khususnya sholat pagi, ada orang rutin buang air di pagi. Kalau Anda memang tidak mampu menahan sakit perut Anda, jangan batalkan. Tapi Anda bisa mufarokoh, melepas dari imam, mendahului imam, misah dari imam untuk sempurnakan sholat Anda. Dia salam duluan, pergi langsung ke toilet. Nah, ini adalah ilmu. Bisa jadi, kan Anda itu hidup tidak sehari, Anda berapa ribu hari, berapa ratus kali subuh, kan begitu ya? Mungkin sekali Anda lagi sholat, Masya Allah, karena Anda rajin berjamaah, apa sholat berjamaah, lupa ini belum dituntaskan, Allah Akbar, sakit perut, imamnya Masya Allah suratnya panjang, Anda punya ilmu, tidak kuat saya, jangan batalin dong, batalin sholat fardu kan haram, kecuali darurat ya. Selagi bisa Anda percepat mufarokoh, saya misahkan diri ya Allah, langsung misahkan, sholat sendiri. Atau itu tadi pengen buru-buru, assalamualaikum, pengen langsung. Nah ini ilmunya kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah bab sholat, dan insya Allah kita masuk selanjutnya nanti ada rukun fi'li. Rukun fi'li yang harus kita lakukan apa sih? Rukun ada 3, rukun qauli, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi yang diucapkan di hati, yang dilakukan hati yaitu niat. Rukun qauli yang diucapkan hanya 5. Rukun fi'li insyaallah nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.